Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya teman-teman sekalian? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Kembali lagi di channel Catatan Guru, sebuah channel yang memberikan informasi tentang dunia pendidikan dan profesi guru. Pada video kali ini, Catatan Guru akan berbagi sebuah tutorial untuk Bapak Ibu guru, di mana tutorial ini adalah bagaimana cara kita membuat soal online yang sangat membantu kita untuk kondisi sekarang ini ya Bapak Ibu ya. Jadi tidak perlu bersusah payah lagi, kita bisa membuat soal online ini dengan sebuah aplikasi bawaan dari Google ya, dan ini gratis. Penasaran Bapak Ibu sekalian? Bagi teman-teman yang baru pertama kali menonton video pada channel ini, saya rekomendasikan cek video-video sebelumnya. Barangkali ada video yang bermanfaat dan dibutuhkan oleh teman-teman. Serta pastikan telah subscribe dan nyalakan loncengnya agar teman-teman semua tidak ketinggalan informasi terbaru dari Catatan Guru. Oke, kita mulai tutorial ini. Silakan teman-teman masuk ke Gmailnya masing-masing melalui Firefox atau Mozilla. Silakan klik pada bagian sebelah kanan, kemudian pilih Drive. Jadi pastikan teman-teman sudah memiliki akun Gmailnya masing-masing ya, karena ini merupakan syarat mutlak juga untuk kita bisa membuat soal online ini. Jadi soal online ini bisa kita digunakan untuk UTS, ulangan harian, kemudian bisa digunakan untuk ulangan semester. Setelah tampilan seperti ini, teman-teman bisa klik new ya, yang ada tanda plusnya. Kemudian pilih folder. Di sini kita akan membuat folder baru untuk kelas online kita. Nah, bisa teman-teman ketikkan nama folder yang teman-teman inginkan. Sebagai contoh, di sini adalah percobaan Google Form ya. Jadi kita menggunakan Google Form bawaan Google. Pilih saja create. Nah, kita tunggu prosesnya ya. Di sana teman-teman bisa melihat sudah ada tampilan folder baru ya. Silahkan saja teman-teman masuk dengan cara mengklik 2 kali pada folder tersebut. Kemudian maka akan muncul seperti ini. Jika tampilan sudah seperti ini, maka kita akan membuat dokumen baru dengan cara klik new, kemudian pilih more, kemudian pilih Google Form. Karena kita menggunakan Google Form sebagai sarana untuk kita membuat soal online ini, maka teman-teman akan diarahkan ke tab selanjutnya, ke tab selanjutnya ya. Maka tampilannya akan seperti ini. Nah, ini adalah tampilan pertama dari Google Form. Teman-teman bisa ketikkan judul dari kelas online teman-teman. Sebagai contoh seperti di layar. Di sana ada 2 menu. Yang pertama adalah question, kemudian yang kedua adalah responses. Ya, jadi question itu adalah pertanyaan yang akan kita buat, sedangkan responses itu adalah respon atau peserta didik yang nantinya akan menjawab pertanyaan yang kita buat. Nanti dari responses inilah bisa kita analisis berapa banyak soal yang mereka benar jawabnya ataupun mereka salah, dan mereka jawabannya benarnya dapat berapa, poinnya dapat berapa, seperti itu ya. Silakan saja teman-teman. Nah, jadi pastikan untuk yang season pertama multiple choice nih teman-teman ubah ya menjadi diubah ya. Nah, kemudian jangan lupa aktifkan required-nya, diaktifkan dengan cara digeser aja ya. Kemudian untuk menambahkan silahkan tanda plus ya. Nah, ini kita membuat dua session ya, 2 sesi ya. Yang pertama adalah sesi menuliskan identitas dari peserta didik, nama, kelas, nomor absen, tanggal dan sebagainya ya.
dan juga token atau password ya. Nah, dari password ini teman-teman bisa terserah ya. Kalau sudah tampilan seperti ini, silakan teman-teman pada bagian number dipilih saja yang teks. Kemudian silakan saja teman-teman buat passwordnya, tulisannya seperti apa, gabungan antara huruf dan angka. Sebagai contoh, saya tulis di sini adalah catatan guru 15 ya. Jadi huruf kecil semuanya, kemudian di akhirnya ada angka 15 tanpa spasi. Nah, kemudian pada bagian kolom ini adalah ketika peserta didik itu salah memberikan atau menuliskan token atau passwordnya, maka akan muncul tampilan salah atau tampilan peringatan seperti ini. Kita buat contohnya seperti ini yang saya contohkan ya. Maaf, password yang Anda masukkan salah. Nah, ini hanya sebagai contoh saja. Mohon ulangi kembali. Nah, aktifkan requirednya. Nah, ini adalah sesi pertamanya, session pertamanya ya. Kita akan buat 2 session, tapi peserta didik harus terlebih dahulu melengkapi identitasnya pada bagian pertama ini ya. Kita namakan aja bagian ya. Nah, tadi pada bagian atasnya itu salah ya, ada yang keliru. Teman-teman ganti saja kelas online, kemudian di bawahnya itu baru mata pelajaran apa. Nah, cek lagi ya teman-teman ya. Ingat, dicek lagi, ini adalah bagian pertama. Kita akan buat 2 bagian. Bagaimana cara membuat 2 bagiannya? Yaitu dengan pada menambahkan ya tanda seperti ini yang kolom warna merah ya. Klik saja. Nah, maka akan ada pada bagian 2 ya. Kita anggap saja bagian 2. Kita tuliskan soal atau pertanyaan ya. Nah, pada bagian 2 inilah kita membuat soal untuk peserta didik. Nah, kita klik tambah. Maka tambah ini pertanyaan bagian question ya. Kemudian optionnya itu bagian ABC-nya. Nah, untuk melihat tampilannya kita bisa klik preview dengan mengklik gambar mata tadi ya. Nah, ini adalah tampilan ketika peserta didik itu mengklik nantinya yang akan diisi pada isian pertama. Nah, ini sebagai contoh saja ya. Nama lengkap, kemudian nomor absen, kemudian hari atau tanggal ya. Hari ini keliru ya, nggak bisa tulis hari, jadi hanya tanggal saja ya. Tanggal, bulan, tahun, tapi diawali dengan bulan dulu ya, baru tanggal, baru tahun. Nah, passwordnya teman-teman, silahkan tokennya ya, kodenya catatan guru 15 next. Nah, salah ya, yang benar adalah ini pesannya yang saya ingin sampaikan sama kawan-kawan tadi, sama teman-teman. Ketika salah maka ada akan pesan yang muncul, pesan peringatan. Nah, ketika benar maka akan tampilan seperti ini ya. Maka akan dilanjutkan ke bagian yang kedua, yaitu berisi tentang soal-soal atau pertanyaan-pertanyaan. Nah ya, mengerti ya teman-teman ya. Nah, selanjutnya kita akan membuat soalnya ya, soal dan jawabannya, option jawabannya. Jadi ini sudah saya siapkan beberapa soal ya. Sebagai contoh saja saya buat 3 soal. Teman-teman bisa langsung copy paste ya dari soal yang telah teman-teman buat di Microsoft Word ya. Di Microsoft Word paste saja. Nah, kita tulis nomor 1. Kemudian optionnya atau pilihannya silahkan teman-teman copy paste saja, nggak apa-apa, nanti otomatis bisa. Kita klik kanan, copy, kemudian pastekan pada option satunya.
otomatis tampilannya seperti ini teman-teman, langsung otomatis ya. Jadi pastikan juga pada sudut sebelah kanannya itu multiple choice ya. Nah itu jangan lupa diaktifkan. Kemudian ingin menambah silahkan tanda plus. Kemudian pertanyaan yang kedua, copy lagi. Mudah ya teman-teman ya. Kita ubah dulu nomor 2. Aktifkan, jangan lupa. Kemudian kita copy pilihan jawabannya, pastekan di sini. Nah, seperti ini ya. Tambah lagi soal terakhir lah ya teman-teman ya, jadi 3 soal saja. Nah, bagaimana kalau misalnya matematika ya yang ada rumus, akar kuadrat ya kayak gini, ada tabel ya. Nah, bagaimana caranya? Coba kita copy paste tabel ini, apakah bisa atau tidak bisa ya? Kalau tidak bisa gimana caranya? Nah, di sini akan saya sampaikan caranya bagaimana. Kita copy, pastekan. Apakah yang terjadi? Nah, seperti ini ya. Jadi tidak berurut. Jadi bukan begitu caranya. Teman-teman bisa ikuti cara seperti ini. Bagi teman-teman yang baru pertama kali menonton video pada channel ini, saya rekomendasikan cek video-video sebelumnya. Barangkali ada video yang bermanfaat dan dibutuhkan oleh teman-teman. Serta pastikan telah subscribe dan nyalakan loncengnya agar teman-teman semua tidak ketinggalan informasi terbaru dari catatan guru. Nah, di searching itu teman-teman pilih sniping tool ya, atau diketik saja di situ, diketikkan pada bagian pencarian sniping. Nah, maka akan muncul, klik saja. Kemudian akan tampil seperti ini teman-teman. Nah, kalau sudah tampil seperti ini, klik saja pada bagian new. Nah, tinggal teman-teman crop posisinya yang benar ya. Nah, kalau sudah seperti ini, teman-teman simpan saja. Ini udah jadi JPEG ya, jadi kita simpan dalam bentuk gambar. Silakan teman-teman berikan namanya gambar tersebut ya, agar mudah nanti kita mencarinya. Kemudian simpan di tempat yang memang mudah untuk dicari. Kalau sudah, kita bisa langsung masuk ke Google Form kita ya. Pada bagian samping question itu ada gambar, tanda gambar ya. Nah, klik saja, kemudian browser, cari ya mana gambar yang kita buat tadi. Nah, ini gambarnya ya. Klik saja, kemudian open. Nah, apa yang terjadi teman-teman? Apakah acak lagi? Tidak lah ya, karena sudah bentuk gambar. Nah, tampilnya seperti ini teman-teman. Rapi kan? Jadi mudah ya, menggunakan sniping tool. Nah, tinggal kita copy paste saja pertanyaannya. Tulis soalnya nomor 2. Nah, harus multiple choice ya pada pilihannya ya. Nah, kita copy juga pilihan jawabannya. Copy paste saja. Ya, karena ini bentuknya tadi nggak berurut ke bawah ya. Tadi menyamping. Jadi ya kita buat satu-satu jadinya. Jadi kalau soal teman-teman tuh usahakan yang sudah tuh menurun ke bawah. Jadi nanti tinggal copy paste ya teman-teman ya. Sebagai contoh saja. Nah, kalau sudah seperti ini jangan lupa diaktifkan ya itunya. Ini sebagai contoh saja ya teman-teman ya, 3 soal. Kita preview dulu. Nah, kita preview dulu. Silahkan ketikkan nama, isi. Nanti seperti inilah yang peserta didik ya. Lihat dan isikan.
Kemudian diisikan passwordnya, jangan lupa. Nah, next. Nah, maka nanti peserta didik menjawab soal-soal kita. Nah, ya seperti ini ya tampilannya ya. Rapi ya teman-teman ya. Oke. Karena kita akan membuat bentuk kuis atau pertanyaan, maka kita harus atur juga ya teman-teman ya. Kita harus atur juga settingannya agar digunakan untuk kuis atau pertanyaan. Bagaimana cara mengaturnya? Nah, teman-teman kembali ke Google Form-nya. Kemudian ini ada pengaturan sedikit ya teman-teman ya. Deskripsinya tadi lupa ditulis, silahkan tulis saja di bagian bawah soal situ ya. Ini saya tulis, jawablah pertanyaan soal berikut dengan cermat. Nah, sudah jadi. Kemudian kita akan men-setting ini agar menjadi sebuah kuis. Klik saja pada bagian setting. Nah, pada bagian ini ada 3 menu ya, pilih saja yang quizzes. Ya benar, quizzes ya. Saya ulangi lagi, setting, klik saja 1 kali, kemudian pilih quizzes, quiz. Nah, diaktifkan pada bagian make the quiz, make ya. Nah, di bawahnya itu ada 3 pilihan. Yang pertama, apakah mau ditampilkan pertanyaannya yang salah ya, jawaban yang salah, kemudian jawaban yang benar, atau kemudian soal poin soalnya. Nah, ya. Jadi sebagai contoh saya centang saja pada bagian bawah, yang bagian 2 atas itu saya hilangkan. Nanti kita akan coba satu persatu ya, kita gimana tampilannya. Jadi nilai siswa nanti bisa dilihat oleh dia. Nah, jadi setelah mengerjakan soal mereka tahu nilainya berapa seperti itu. Nah, ini untuk general sama presentation itu nggak usah diatur saja. Kalau sudah sip, fix, kemudian klik save ya teman-teman ya. Nah, kita akan, karena ini bentuknya kuis, maka kita harus buat kunci jawabannya. Nah, klik saja answer key. Nah, pilih jawabannya yang mana, kunci jawabannya. Misalnya kunci jawabannya adalah A, klik bagian A. Kemudian poinnya jangan lupa, kalau sudah poinnya nih sebagai contoh saya tulis 4 ya poinnya untuk soal nomor 1, karena 3 soal ya. Nomor 1 4, nomor 2 3, dan nomor 3 3, jadi 10. Kemudian untuk soal 2 kita juga kasih kunci jawaban ya. Ini kunci jawabannya D ya. D, setelah kunci jawabannya kita buat, jangan lupa poinnya 3. Kemudian soal yang terakhir, soal yang ketiga ya. Jadi jangan lupa teman-teman klik dulu ya, kalau kayak gini kan tidak diklik nggak bisa ya. Klik dulu pada answer key pada bagian bawah ya. Jawab dulu kunci jawabannya, nah, gitu bahasa Indonesia. Nah, kita kunci jawabannya kita kasih misalnya contohnya saja C ya, 3 dan 5. Kemudian kasih poin 3, setelah itu done. Nah, kunci jawaban sudah kita buat, berarti soal yang kita buat ini sudah siap dibagikan kepada peserta didik dengan cara teman-teman bisa klik pada bagian sampingnya, bagian atas ya, send. Nah, kita akan kirim linknya ke peserta didik, send. Kemudian di sini pada bagian tengah, ya klik saja pada bagian tengah. Nah, kita ini terlalu panjang linknya, bisa kita pendekkan dengan mencentang bagian bawah. Kemudian kita copy. Nah, link ini kita akan bagikan ke peserta didik kita, bisa melalui grup WhatsApp orang tua ya. Saya di sini menggunakan grup WhatsApp orang tua. Sebagai contoh saja ini ya teman-teman ya, kita langsung praktek.
dengan menggunakan HP Android saya satunya ya. Jadi ini pakai laptop, kemudian nanti peserta didik ini saya anggapkan ini menggunakan HP Android. Seperti apa tampilannya ya? Kita akan lihat bagaimana tampilannya. Siapkan HP Androidnya ya. Siapkan dulu ya teman-teman ya. Nah, ini sudah siap HP saya. Maka saya akan masuk ke link tadi yang saya bagikan. Misalnya saya bagikan, kemudian saya klik saja linknya ya, disuruh nanti peserta didik ya mungkin dikasih kata-katain dulu lah yang gimana gitu contohnya ya. Nanti saya akan buat. Nah, klik link tersebut ya. Nah, ini adalah tampilan di HP peserta didik ya. Nah, jadi hanya timbul pada bagian pertamanya dulu, yaitu mengisi identitas, nama lengkap. Ini sebagai contoh saja ya teman-teman ya. Nanti semakin banyak peserta didik maka makin banyak juga itunya responsisnya nanti. Ini saya kasih contoh hanya satu saja. Isikan passwordnya, huruf kecil dengan huruf besarnya. Nah, ini salah ya, karena catatan guru itu C-nya itu huruf besar, padahal tadi yang saya buat adalah huruf kecil. Nah, ketika sudah benar langsung saja diklik next. Sekali lagi perhatikan huruf kecil dan huruf besarnya. Nah, selanjutnya adalah peserta didik mengerjakan soal yang telah kita buat tadi ya. Pada bagian laptop saya, teman-teman bisa perhatikan itu responsisnya masih 0 ya, karena belum ada yang submit. Nah, nanti ini saya ulangin ya, karena tadi saya refresh, saya ulangin lagi yang keduanya. Ini nggak usah di refresh ya. Saya coba ulangin lagi ya. Sorry, tadi ada yang keliru. Saya ulangin lagi. Token atau passwordnya jangan sampai ada yang keliru. Huruf kecil, huruf besarnya harus diperhatikan. Next, tekan saja next. Saya ulangin sekali lagi ya. Nah, seperti ini ya teman-teman ya. Ini adalah soal yang harus peserta didik kerjakan. Dan ini tidak dibatasi waktu ya, karena memang belum saya setting waktu. Nanti untuk tutorial berikutnya insyaallah akan saya berikan tutorial bagaimana agar soal ini dikerjakan dalam berapa menit gitu ya. Jadi setelah waktu habis maka otomatis soalnya atau jawabannya terkirim. Nah, kita salahkan ya, misalnya ya nomor 3 kita buat salah. Kalau sudah pasti benar langsung disubmit saja. Nah, langsung otomatis di laptop saya itu sudah ada yang mengirim ya teman-teman ya, satu respons ya. Nah, jadi namanya adalah catatan guru. Nah, namanya sudah lengkap, kelasnya kelas 5, nomor absen 1 ya, secara otomatis teman-teman. Otomatis setelah diklik submit tadi maka otomatis di server kita, di laptop kita, data dari peserta didik itu sudah masuk ke data kita. Analisisnya mana yang salah, mana yang benar juga bisa kita lihat di sini. Jadi skornya tadi itu. Nah, jadi pada bagian soal nomor 3 saya yang salah ya, 0_3 itu. Nah, seperti itu ya. Mudah ya teman-teman ya buatnya ya. Nah, ini kan kunci jawabannya nggak saya tampilkan tadi, nggak saya centang ya, nggak saya centang. Nah, bagaimana menampilkan kunci jawabannya? Teman-teman masuk lagi ke setting tadi, kemudian pilih kuis, kemudian centang pada bagian correct answer. Nah, jawaban yang benar apa? Nah, kita tampilkan, centang saja ya. Kemudian save, refresh dulu. Nah, nomor 1 saya benar ya. Ini nomor 2 juga benar. Nomor 3 saya keliru, tadi salah. Nah, maka jawaban yang benar itu sudah ada tampil di bagian bawah. Sekali lagi saya lihatkan sama teman-teman. Nah, jawabannya adalah C, 3 dan 5. Seperti itu teman-teman. Mudah kan? Ya? Sangat mudah sekali. Jadi
Cara ini bisa digunakan untuk ulangan harian, sekali lagi untuk ulangan tengah semester, dan bisa juga untuk ulangan akhir semester ya teman-teman ya. Semoga tutorial ini bermanfaat bagi teman-teman, khususnya bagi Bapak Ibu guru ya. Dan pastikan teman-teman semuanya paham dan langsung praktek ya, agar ilmunya bisa langsung diterapkan. Terima kasih teman-teman atas perhatiannya. Sekali lagi, jika video ini bermanfaat bagi teman-teman, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ke teman-temannya, ke teman-teman guru, agar video ini selalu berdampak positif bagi orang banyak. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih telah menonton, dan semoga Bapak Ibu semuanya selalu dalam keadaan sehat walafiat. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.